Selamat pagi anak-anak kami sekalian, apa kabar kalian? Bapak berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Kamis 29 Juli tahun 2021, kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu muatan IPS dengan materi kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan negara tersebut, di mana setiap negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang beragam. Nah, yang pertama kita pelajari adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dataran rendah di negara kita banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, dan cengkeh. Itulah sebabnya negara kita dijuluki sebagai negara agraris. Hasil hutan menghasilkan rotan dan kayu jati untuk pembuatan mebel. Sementara kondisi perairan menghasilkan sumber daya alam seperti ikan, rumput laut, dan garam. Sedangkan pantai digunakan sebagai pusat pariwisata. Sementara pebukitan menyimpan banyak sumber daya tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas alam yang hasil olahannya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam sebagian besar alamnya menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Bagian dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, dan buah-buahan. Ketiga adalah Filipina. Filipina memiliki sungai pendek dan berkelok dengan arus deras sehingga sulit untuk berlayar. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan seperti jagung, padi, ketela, tebu, dan tembakau. Sementara hasil perkebunan dan pertanian merupakan komoditas ekspor terbesar dari Filipina. Sementara wilayah Luzon kaya akan bahan tambang emas sehingga dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Yang keempat adalah Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan air tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Sementara dataran di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sementara hasil perkebunan berupa tembakau dan karet. Kelima adalah Laos. Dataran rendah di Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Laos merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki wilayah laut, sehingga sumber daya perikanan berasal dari sungai, yaitu Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. 6. Malaysia. Malaysia memiliki hutan yang luas, di mana hasil hutannya seperti kayu yang menjadi komoditas ekspor. Sebagian pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Malaysia memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet dan merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. 7. Myanmar. Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya, tembakau banyak di lembah Sungai Sitang, teh banyak di daerah pelatosan, dan sayuran banyak terdapat di daerah pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan dan menghasilkan timah.
8. Singapura. Singapura sangat tidak memiliki sumber daya alam. Hasil usaha pertanian hanya dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara ke-9 adalah Thailand. Kondisi geografis negara Thailand yang subur dimanfaatkan untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Sementara hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, serta Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Negara Vietnam yang beribukota di Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang antara lain pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hasil utama menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Anak-anak kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai latihan, kamu kerjakan ada 2 soal di situ. Tuliskan di bawah materinya. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan.